Assalamualaikum rekan-rekan, sahabat-sahabat sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita akan melakukan pembongkaran unit speaker atau sound system ini, Polytron dengan seri XL2108. Namun sebelumnya kita akan sedikit menjelaskan tentang simbol ini. Yang pertama ini adalah optical audio output yang menggunakan serat optik atau fiber optik. Kemudian ini PR adalah komponen video red, PB komponen video blue, Y adalah komponen video luminance. Yang ketiga ini sama-sama membawa sinyal video. Yang pertama adalah hanya red, yang kedua blue, dan yang ketiga Y ini untuk kecerahan hitam putih. Konon seperti itu kurang lebih ya, secara ringkasnya. Kalau ini super video ini sudah jadi satu soket, dan ini composite video ini cuma satu kabel, ini satu kabel satu soket untuk keluar video. Kalau ini ada komponennya tiga, terdiri dari tiga unsur. Kemudian ini koaksial audio, kemudian ini LR left and right, keluarannya audio. Kalau ini line in, ini keluaran ke speaker, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Ini AC input ya. Itu saja kurang lebih secara singkat saja. Ini kipas pendingin. Langsung saja kita bongkar. Bismillah. Mudah-mudahan memori nggak penuh. Kalau penuh nanti terpaksa kita potong audionya. Videonya terpotong, kemudian kita gabung. Bismillah. Pakai tangan kiri. Salah, torsinya kurang. Sepertinya ini masih belum pernah dibongkar ya. Soalnya keras. Memang nggak menjamin juga sih, cuma kan ada orang sebentar. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, bukan kendala teknis ya, kendala konsultasi. Ini agak keras jadi mohon maaf membelakang kamera. Bismillah. Hah? Sudah dikendorkan semua, tinggal kita lepas. Kadang butuh torsi awal untuk mengendorkan, karena biasanya orang pabrik itu memasangnya pakai impact, air impact biasanya kan, yang gantung-gantung pakai kompresor biasanya ya, kalau yang kita lihat di TV di YouTube itu. Tapi ini kita nggak tahu juga, mungkin pakai cordless impact driver bisa juga. Nanti kita akan jeda sarapan dulu nih, perutnya tidak bisa diajak kompromisasi ya kan. Ini harus ditampung ini, nanti hilang. Kita belum punya mangkok magnet. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duh, baru 7. Oh iya, pas. Kan yang belum terlepas dulu. Ini 6, ya pas. Press dash tuh nyul. Apa penampungnya ini berat? Ini aja. Daripada terserak. Kalau di sini tidak terserak. Durasi berat. Gimana ini? Cara lepasnya? Cukup dibelah saja bisa. Terus mas. Mungkin ini perlu dilepas juga satu-satu, mungkin ya. Oh, kalau begitu ini mungkin ini baut-baut ini mungkin perlu dilepas. Kalau begitu kita makan saja dulu pemirsa, ini mungkin pengujinya. Sarapan dulu, kita jeda, kita matikan, nanti kita sambung kembali. Kita lanjutkan lagi pemirsa bongkar ini. Kita juga sambil mempelajari lah ya, soal ini kita nggak tahu juga, belum pernah kita bongkar. Ini apa ya, antena atau apa ini? Ground. Ini nanti kita pasang kembali. Iya, ini seperti ini untuk ground, dihubungkan ke tanah supaya nggak dengung gitu. Tetap menari, aku mencoba tetap berdiri. Sepertinya memang terkunci semua di sini ya. Teman-teman tahu.
skip saja proses pembongkaran. Yuk, memori penuh pula. Baik, pemirsa, spangsa tanah dan spangsa air sudah terbuka isi dalamnya. Kita akan spill. Yang pertama ini adalah jelas ini blok power supply. Ini blok power supply, ini trafonya, ini MOSFET-nya, heatsink untuk MOSFET. Kemudian ini blok kontrol ini. Maaf, tidak terlihat. Ini blok kontrol ini yang hijau lebar, ini blok controller untuk decoder apa segala macam tadi kan. Untuk tombol-tombol semua select. Kemudian pause, play, stop. Kemudian ini mainboard. Yakin ini mainboardnya. Ini tip deck ada dua, kanan kiri, tapi menggunakan satu motor ini, satu dinamo ya. Kabel data banyak di sini, kabel pita. Ini adalah DVD room. DVD roomnya inilah yang nyangkut. Nanti kita periksa coba ya, apa sebenarnya yang menyebabkan dia nyangkut. Ini adalah supportnya. Supportnya ini harusnya ditopang dengan casing belakang nih ya. Ini casing belakang, ini casing pinggir atas letter U, pinggir kanan kiri atas. Nanti kita coba bersihkan. Ini tip deck apa sebenarnya yang berbunyi itu apa. Dan ini kita kurang tahu ini fungsinya apa, ini kumparan ini. Nanti coba kita pelajari. Kondisi kipasnya seperti ini mengurangi performa dia dalam membuang hawa panas dari dalam unit ya. Ini yang jelas ini sumber panas heatsink milik MOSFET power supply ini. Kita bersihkan dulu. Kipasnya sudah bersih pemirsa, sudah tidak bersarang penyamun. Selanjutnya pengecekan kita adalah pengecekan sebagaimana yang tadi waktu masih terbungkus. Ada pergerakan semacam apa gitu yang nyangkut di tip deck itu. Coba kita colokkan ya. Bismillah, sambil diperhatikan ya pemirsa, apa sebenarnya yang bergerak di sana. Nah, itu apa dia? Itu memang kendor ya. Kita coba ulangi lagi ya pemirsa. Apa ya fungsi itu ya? Semacam untuk membalik arah putar atau bagaimana? Yang jelas kita cek coba DVD-nya terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan DVD-nya nyangkut? Kita hidupkan. Kemudian kita pencet open disk. Apa yang nyangkut? Coba ulangi lagi. Sudah ada respon? Kita pause dulu ya. Mungkin alangkah baiknya kita bongkar saja ini DVD ROM yang nyangkut. Sebelumnya kita review sedikit. Ini di bagian bawah. Di sini ada motor. Motor ini digunakan untuk, mana dia tadi motornya? Oh, ini yang nampak dari atas ini. Motor ini digunakan untuk maju mundurnya si optik itu, head optik. Kemudian ada motor lagi di tengah sana. Yang di sini itu untuk memutar disk. Kemudian yang di sini nih, yang di ujung ini untuk membuka tutup laci atau pintu. Itu ada 3 parameter yang dikendalikan. Ini kita baru menyadari ya. Ternyata di apa ini, di output optikal ini ada cahaya laser yang memancar. Luar biasa. Kita baru menjumpai hal seperti ini. Tidak usah berlama-lama, kita bongkar saja ini DVD ROM-nya. Ini pemirsa bagian tutup tip deck yang patah ini ketemu di dalamnya. Ini cocok di sini. Coba kita cocokkan dulu. Nah, sangat cocok ini pemirsa. Oh, mohon maaf, menghadapnya ke dalam. Nah, seperti ini nih. Cocok ya. Nanti kita lem atau apapun itulah, yang penting nempel. Kembali lagi, tali tempat sempat terputus. Ini sudah berhasil kita bongkar. Ini tip decknya sudah kita lepas, bisa dilepas juga. Nih, bagian depannya sudah terlepas, ini sudah bisa dilepas secara set ini unit. Tapi masih ada keluhan sebagaimana sebelumnya itu, laci pintu tidak bisa terbuka. Mungkin
kita kurang tahu ya apa yang nyangkut, atau ada limit switch yang tidak bekerja atau bagaimana. Nanti kita dokumentasikan ini. Kalau seandainya tidak bisa, kita bongkar, kita lepas kabel-kabelnya. Ini kalau pertama kali dicolok, kenapa itu langsung aktif, kita juga kurang tahu. Nanti kita periksa juga itu ada solenoid yang mungkin untuk fitur play pause gitu ya, karena kita unit ini masih menggunakan, unit ini sudah menggunakan serba digital. Jadi play pause nya itu bukan lagi tombol mekanik, tapi tombol push button yang mengaktifkan controller sedemikian rupa sehingga untuk mengaktifkan si solenoid yang ini mungkin ini yang digunakan untuk play pause segala macamnya. Jadi kita coba, maaf, pause dulu, lanjut lagi pemirsa. Biasa ada gangguan teknis dari luar, kita hidupkan dulu ya. Sebentar, kita lepas notice katanya. Nah, ini DVD roomnya. Ini kita open ya, kita pencet open di sini. Ini semacam ada yang nyangkut. Apakah mungkin dia mekanisme limit switch yang tidak sempurna, kita kurang tahu juga. Karena begini, kita bongkar saja pemirsa. Tunggu bongkarannya. Ini DVD room. DVD roomnya sudah berhasil kita lepaskan dari tempatnya, kemudian akan kita bongkarnya. Sambil belajar juga kita pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Seperti yang kita paparkan sedikit tadi di awal, di video room ini terdapat 3 motor. Satu motor untuk membuka tutup laci atau pintu, satu motor untuk memaju mundurkan optik atau lensa, kemudian satu lagi untuk memutar disk atau kaset piringan. Jadi data yang tertulis di sini itu dibaca secara spiral. Jadi ini sambil muter, ini sambil maju mundur. Ini muter, ini maju mundur. Makanya optiknya itu perlu dimaju mundurkan. Itu menggunakan satu motor. Kita buka. Terlepas bautnya. Sudah terlepas bautnya. Sekarang kita buka. Kita sekalian bersihkan. Ini apa namanya nggak tahu. Bersihkan. Puas. Optik jangan sampai kena sentuhan, kalau tidak salah itu seperti itu. Nah, ini naik turunnya tempat di sini kurang tahu ini pakai mekanisme seperti apa. Yang jelas dia bisa naik turun karena tadi sikat gigi bekas. Kita bersihkan. Ini optik ini pemirsa. Untuk cara kerjanya nanti menyusul kita cari informasi lebih lanjut lagi, soalnya takut salah penyampaian kita. Dan cara kerja dari CD-ROM atau DVD-ROM atau ROM itu read only memory, read only memory katanya kan seperti itu. Dia memori yang hanya bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa mengubah, kurang lebih seperti itu. Ini dia. Ini motor yang digunakan untuk membuka tutup pintu, ini yang digunakan untuk memutar disk, dan ini dengan mekanisme roda giginya rack gear ini untuk untuk memaju mundurkan optik ini. Apa yang perlu kita bongkar? Ya, lumayan bersih. Kita bongkar coba bagian ini. Ini di sini ada limit switch kalau kita perhatikan tadi. Mudah-mudahan tidak ada spring atau apa yang terloncat keluar sehingga tidak membuat kita bingung. Kita sambil belajar juga nih pemirsa. Bismillah. Kita kumpulkan semuanya baut-baut di sini sambil direkam. Di sini ada mekanisme limit switch. Mungkin dia mendeteksi perintah dari tombol supaya membuka, apa itu istilahnya, membuka laci, sehingga dia menghentikan terlebih dahulu operasi disk berputar. Nah, saya kurang tahu juga, nanti kita coba perhatikan. Kabelnya kecil, jangan sampai putus.
apa ini yang nyangkut pemirsa. Oh, ini ada sangkutannya. Mudah-mudahan di sini kita bisa menemukan ini dia. Ini ada, kurang tahu juga sih ya kerjanya seperti apa. Atau kita tes saja ya menggunakan multitester. Kita tes bagian saklar limit switch ini ya menggunakan mode continuity. Tidak nampak ya pemirsa, mohon maaf ya, karena keterbatasan ya. Nah, ini masih nyambung, ini masih nyambung kayaknya. Nah, dua-duanya masih bekerja. Jadi kita perlu menganalisa metode cara kerja ini bagaimana. Kita juga kurang tahu apakah kedua didorong ke sana, didorong ke sini, gitu kita kurang tahu juga ya. Apa perlu kita bongkar habis? Ini mungkin 2 limiter ini, kalau satu mentok kemari dia akan mendorong kemari gitu ya. Jadi kita bongkar ini headnya. Kalau kita bongkar saja supaya tahu ya kan. Sebentar, ini pemirsa sudah terbongkar. Ini bagian apa namanya istilahnya, kita sebut sendiri saja secara memandai, yang penting nggak ngawur. Meja putar ini ya, ini untuk maju mundur head, ini untuk apa tadi ini fungsinya. Oh, ini untuk maju, ini yang untuk maju mundur optik headnya, kemudian ini untuk memutar disknya. Mekanismenya banyak nih, ada switch juga ini di sini, nggak tahu fungsinya untuk apa. Di sini ini kemana ini? Seperti sangat banyak kabel. Oh, ini untuk memutar motor. Oh, jadi lewat kabel data ini untuk memutar motor maju mundurnya si optic head. Kemudian ini yang digunakan untuk memutar disk, ini lewat sini. Kemudian yang kabel data putih tadi, yang ini untuk menangkap data dari head ini. Untuk menangkap data dari head, baru ini digunakan untuk mengontrol pintu laci. Kita skip dulu bagian ini. Ini kita simpan. Ini karena ada komponen yang riskan, yaitu bagian optik ini. Kalau untuk naik turunnya optik mungkin ada solenoid kecil di bawahnya ya. Kan optik ini apa? Lensa ini bisa naik turun. Mungkin ada lilitan kecil, sangat kecil di sini. Nanti kita tanya ChatGPT. Ini ada rel. Ini rel untuk pandu atau guide supaya dia bergerak lurus, maju mundur linear. Simpan dulu. Kita buka bagian ini. Apa sebenarnya mekanisme apa yang bekerja di sini? Bagaimana dia bisa? Bagaimana kita membukanya? Pause dulu. Sambil belajar teknik dasar pemesinan, mekanisme apa? Mechanical. Motornya memutar puli ini dengan menggunakan belting ini. Beltingnya sudah kendor, nanti kita ganti saja. Ini untuk memutar gear ini memutar rack. Nih, gear rack ini namanya gear rack kalau nggak salah ya, rack dan end pinion. Ini racknya ini, makanya dia bisa keluar mendorong. Sebelum dia mendorong keluar, dia itu menggeser ini dulu nih. Ini juga ada rack di sini, digeser dulu supaya pengunci dari si laci ini terbuka dan meja playernya itu turun. Karena kalau seandainya meja playernya tidak turun, kaset nggak akan bisa keluar. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ini karetnya sudah kendor ya. Nanti kita ganti. Mudah-mudahan bisa belinya di mana kita nggak tahu. Kita ganti nanti. Karena ini berpengaruh juga pada daya tahan kerja. Mungkin gara-gara karet yang lemah tadi nih, belting kecil ini yang lemah sudah kendor. Oleh karena itu ketika membuka ini maka dia macet, karena ada tadi bagian rack yang menyentak itu, semacam tersentak, entah bagian mana gitu, atau ada yang kotoran yang mengganjal di gearnya atau mana. Tapi yang jelas ada semacam hentakan ketika diputar manual tadi. Coba nanti kita ini pasang lagi ya, apakah masih ada hentakan atau tidak. Yang jelas itu beltingnya sudah kita lepas.